Hai semuanya, perkenalkan saya Jessica, saya dari kelas 10E8. Saya akan membahas tentang aspek ekonomi dalam bidang informatika. Ayo berdiskusi aspek ekonomi produk informatika. Pada bagian ini, kalian akan berdiskusi secara berkelompok pada satu atau lebih topik berikut. Ikutilah instruksi dari guru di kelas. Pertama, carilah di internet berbagai gerai digital yang disebutkan di atas, golongkanlah sesuai area bisnisnya. Misal, transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa, dan lain-lain. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikanlah bahwa sesuai dengan namanya, biasanya perusahaan memulai dengan satu area bisnis tertentu. Dalam perjalanannya, mereka membuka layanan satu pintu untuk berbagai transaksi lainnya. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan hal itu? Yang pertama itu ada pada bidang transportasi, nama perusahaannya adalah Gojek, daftar layanannya adalah ojek online, pesan makanan, pengiriman barang, pembayaran digital. Deskripsi layanannya itu adalah tahun ciptanya itu di tahun 2010, penciptanya Nadiem Makarim, tarifnya mulai dari Rp10.000 tergantung jarak. Bidang kesehatan, nama perusahaan itu adalah Halodoc, daftar layanannya konsultasi dokter, beli obat, dan deskripsi layanannya itu ada di tahun ciptanya itu di 2016, penciptanya Jonathan Sudharta, tarif konsultasi mulai dari Rp25.000 per sesi. Yang ketiga, dalam bidang makanan atau minuman, nama perusahaan itu adalah GoFood, daftar layanannya itu adalah pesan antar makanan. Deskripsi layanannya itu diciptakan tahun 2015, nama penciptanya Gojek, Nadiem Makarim, tarif biaya antar mulai dari Rp5.000 tergantung jarak. Akomodasi, nama perusahaan itu adalah Traveloka, daftar layanannya itu adalah hotel, tiket, aktivitas wisata. Deskripsi layanannya adalah tahun ciptanya 2012, penciptanya adalah Ferry Munardi, tarifnya mulai dari Rp100.000-an. Mengapa mereka membuka layanan satu pintu? Karena dengan membuka layanan satu pintu, perusahaan bisa menarik lebih banyak pengguna dengan kemudahan akses dalam satu aplikasi, meningkatkan loyalitas pengguna, dan menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi. Nomor kedua, beberapa anak muda yang sering berpergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka menawarkan jasanya secara online lewat media sosial. Berkat itu, mereka bisa menikmati lebih sering berpergian gratis, dan yang menitip pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah, tanpa harus berpergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal. Dan untuk barang tertentu, bisa bebas pajak. Media sosial yang semula dimaksud untuk berkomunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurut kalian, apakah hal ini sah-sah saja? Pendapat kami adalah, secara prinsip kegiatan ini mungkin sah-sah saja selama tidak melanggar hukum dan etika bisnis. Ini adalah contoh dari pemanfaatan media sosial sebagai sarana bisnis kreatif. Namun perlu diperhatikan aturan dan regulasi terkait impor barang. Yang ketiga, generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi orang menantikan kedatangan pengantar yang membawa koran ke rumah, atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs internet yang menyediakan layanan berita berbayar dan juga yang secara gratis. Menurut kalian, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut?
kehidupan koran, koran bisa dibentuk dalam bentuk digital untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan untuk profesi pengantar koran, profesi ini mungkin saja bisa tergeser dengan adanya berita digital. Jadi pengantar koran bisa saja menjadi petugas distribusi digital. Yang keempat, pernahkah kalian membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Aplikasi untuk menonton video tersebut mungkin kan kalian menonton video yang dititipkan di situs mereka, dan jika dibuka publik, siapa saja dapat membuka video kalian dengan aplikasi pemutar video. Kalian dapat menikmati berita, belajar, nonton film, hiburan, dan sebagainya. Namun, seringkali di awal ditayangkan iklan yang harus dibaca dan hanya dapat dilewati atau di-skip setelah beberapa detik. Berikan pendapat kalian. Yang A, apakah kalian terganggu dengan iklan yang muncul tanpa kalian minta? Jawabannya adalah ya, beberapa mungkin mengganggu saat menonton dan ada iklan yang muncul terlalu lama atau tidak relevan. B, mengapa ada iklan tersebut? Andai kata kalian pemilik situs video atau berita, mengapa kalian mengizinkan perusahaan lain menayangkan iklan di lapak kalian? Jawabannya adalah iklan adalah sumber penghasilan dari penyedia layanan video. Tanpa iklan, mereka mungkin tidak bisa menyediakan layanan secara gratis. C. Tanyakan orang tua atau keluarga kalian yang berasal dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengenal aplikasi video dan jika ingin menonton film, mereka pergi ke gedung bioskop. Adakah iklan yang diputar pada saat menonton film? Jawabannya adalah tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya iklan film bioskop yang akan ditayangkan. D. Seandainya kalian ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya? Jawabannya, kita bisa berlangganan layanan premium ataupun membayar untuk konten tersebut agar bebas iklan. Yang kelima, selain koran, buku juga semakin banyak dalam bentuk elektronik, sama dengan perangkat lunak. Ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan filenya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata buku dapat dikembalikan. Tidak demikian halnya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurut kalian, apa yang paling perlu diperhatikan di mana kita hidup dalam sebuah dunia digital yang sekali barang diberikan tak dapat ditarik kembali? Dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, apa pendapat kalian yang perlu dilakukan? Pendapatnya adalah file buku elektronik sangat mudah dibagikan, tetapi hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hak cipta. Di perpustakaan dunia nyata, akses lebih terkontrol dan dipantau, sementara file digital mudah tersebar tanpa izin. Jadi perlunya perlindungan hak cipta dan kebijakan tertentu. Semuanya, nama saya Maisa Olivia. Saya dari kelas 10 L8. Saya akan membahas tentang aspek hukum produk informatika. Yang pertama, di dunia nyata, banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya. Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut perangkat lunak atau video atau buku bajakan. Menurut kalian, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tindakan membajak itu boleh dilakukan? Jawabannya, perbedaan. Membajak barang nyata dan barang digital melibatkan aspek fisik dan non-fisik. Barang nyata seperti tas atau baju melibatkan produksi fisik dan distribusi, sementara barang digital seperti perangkat lunak atau video melibatkan salinan digital yang dapat direproduksi tanpa kehilangan kualitas. Tindakan membajak.
Meskipun telah terjadi di kedua kasus, tindakan membajak tetap ilegal. Membajak barang digital termasuk perangkat lunak, video, atau buku tetap merugikan pemilik hak cipta yang telah mengeluarkan biaya untuk pengembangan. Yang kedua, banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan gratis. Tentu, kalian juga menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi perangkat lunak, kalian tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurut kalian bagaimana perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup? Jawabannya, perusahaan pengembang perangkat lunak dapat hidup melalui berbagai model bisnis. Beberapa perusahaan menawarkan perangkat lunak secara gratis dan menghasilkan pendapat dari layanan terkait dukungan teknis atau edisi premium. Lainnya menggunakan model berlangganan atau penjual lisensi untuk menghasilkan pendapat yang membiayai pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ketiga, carilah di internet perangkat lunak berlisensi dan padanan, artinya yang fungsi utamanya sama walau mungkin tidak sama persis. Jenis perangkat lunak yang pertama, sistem operasi smartphone. Merek berlisensi iOS atau Android, gratis Lineage OS atau Android. Yang kedua, sistem operasi PC. Merek berlisensi Windows, Mac OS, Linux, gratis Ubuntu atau Fedora. Yang ketiga, paket Office. Merek berlisensi Microsoft Office, gratis LibreOffice, Google DOS. Yang keempat, pengolah kata. Merek berlisensi yaitu Microsoft Word, gratis LibreOffice Writer, Google DOS. Yang kelima, pengolah lembar kerja. Merek berlisensi Microsoft Excel, gratis LibreOffice Calc, Google Sheets. Yang keenam, pengolah presentasi. Merek berlisensi Microsoft PowerPoint, gratis LibreOffice Impress, Google Slides. Yang ketujuh, editor gambar. Merek berlisensi Adobe Photos, gratis GIMP Krita. Yang ke-8, kompiler bahasa pemrograman C. Merek berlisensi GCC atau GNU Compiler Collection. Yang ke-9, pemutar media atau suara video. Merek berlisensi Media Player. Yang keempat, carilah di internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis. Lisensinya disebut CCL atau Common Creative License. Apa saja yang boleh dilakukan dengan buku yang kalian download dengan lisensi tersebut? Ada beberapa jenis lisensi CCL. Jawaban lisensi CCL atau Common Creative License adalah lisensi kreatif umum yang memberikan pemilik hak cipta fleksibilitas untuk mendefinisikan apa yang dapat dilakukan orang lain dengan karyanya. Pemilik hak cipta dapat memiliki berbagai kombinasi hak, seperti apakah karya dapat digunakan untuk keperluan komersial, apakah dapat dimodifikasi, dan apakah atribusi diperlukan. Yang kelima, carilah referensi di internet atau Wikipedia, blog, berita pencarian di Google untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak, lalu kemudian menerbitkan perangkat lunak tersebut dengan lisensi open source, sehingga orang lain dapat menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa membayar? Jawabannya, beberapa alasan umum termasuk: yang pertama, kolaborasi. Mendorong kolaborasi dan partisipasi
dari komunitas pengembang. Yang kedua, inovasi terbuka, membuka peluang inovasi dan perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga, transparansi, memungkinkan transparansi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, penghematan biaya, berbagi kode sumber dapat mengurangi biaya pengembangan. Yang keenam, ada beberapa jenis lisensi open source yang berbeda dengan konsekuensi atau akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut, atau baik pengguna yang sekedar menggunakan ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut. Contoh dua buah lisensi open source yang cukup berbeda ialah GPL V1 sampai V3 dan BCD. Carilah referensi di internet untuk dapat memahami apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi open source tersebut. Jawabannya yang pertama, GPL menyertakan ketentuan atau copyleft yang berarti setiap turunan atau modifikasi dari perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL harus menjadi open source juga. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL tetap terbuka. Yang kedua, BCD atau Berkeley Software Distribution, lebih longgar, memungkinkan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan lisensi BCD untuk diintegrasikan ke dalam proyek lunak yang tidak open source tanpa persyaratan copyleft. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merahlini. Saya akan menjelaskan tentang materi karir dan studi lanjut di bidang informatika. Masa-masa ini dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan saat ini. Sudah tidak aneh apabila seorang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai analisis data dalam bentuk intelijensis bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Suatu konsep masyarakat 50 pun dicetuskan yang intinya ialah di masa pendatang, profesi apapun akan berhubungan erat di dunia siber dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. Karir di bidang informatika adalah mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya mereka lebih cenderung menyebut mereka lebih memiliki karir di bidang teknologi, informasi, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Information Technology atau IT. 4 ciri khas di bidang informatika. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. 3. Mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik.